seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Florisita Violeta Kolkodeden dengan NIM 2023-48190. Di video kali ini, saya akan membahas tentang hakikat belajar, hakikat pembelajaran, prinsip-prinsip belajar, dan teori-teori pembelajaran. Nah, yang pertama adalah hakikat belajar. Hakikat belajar pada dasarnya adalah suatu proses aktif yang sadar atau disengaja yang terjadi dalam diri individu melalui interaksi dengan lingkungan atau pengalaman ataupun latihan yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang relatif menetap atau permanen, serta mencakup aspek kognitif atau pengetahuan, aspek afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Perubahan ini tidak disebabkan oleh pertumbuhan fisik, pengaruh obat, ataupun kecelakaan. Nah, yang kedua yaitu hakikat pembelajaran. Sering juga disebut sebagai kegiatan belajar mengajar. Dalam proses interaksi sistematis dan sengaja dirancang antara peserta didik atau siswa dan pendidik atau guru. Dan sumber belajar di suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan atau perubahan tingkah laku yang diinginkan secara efektif dan efisien. Pembelajaran adalah upaya untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan kualitas belajar pada diri peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip belajar adalah pedoman dasar yang harus diperhatikan agar proses belajar berjalan optimal dan mencapai hasil yang maksimal. Oke, jadi dalam prinsip-prinsip belajar ini ada mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu perhatian. Perhatian berperan penting, tanpa perhatian belajar sulit terjadi. Yang kedua yaitu motivasi. Baik intrinsik maupun ekstrinsik adalah dorongan yang membangkitkan minat dan ketekunan untuk belajar. Yang berikut yaitu keaktifan atau partisipasi aktif. Peserta didik harus berpartisipasi dalam proses belajar, seperti berdiskusi, bereksperimen, atau memecahkan masalah. Nah, belajar adalah mengalami, bukan hanya sekedar menerima. Yang berikut adalah keterlibatan langsung atau pengalaman langsung. Belajar yang paling efektif adalah melalui pengalaman langsung, melakukan praktik atau berinteraksi langsung dengan objek untuk memfasilitasi pemahaman mendalam. Yang berikut yaitu pengulangan materi atau latihan secara berkala penting untuk memperkuat ingatan dan menetapkan hasil pembelajaran. Nah, prinsip yang keenam yaitu tantangan. Materi atau tugas harus memberikan tantangan yang memadai agar mendorong peserta didik untuk membangkitkan kemampuan berpikir kreatif, kritis, dan memecahkan masalah. Yang ketujuh yaitu perbedaan individu. Proses dan hasil belajar setiap individu berbeda-beda, baik itu dalam gaya belajar, kecepatan, kemampuan, dan latar belakangnya. Pembelajaran harus mengakomodasi perbedaan ini, yaitu bisa disebut juga sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Yang ke-8 yaitu balikan dan penguatan, atau juga biasa disebut sebagai umpan balik. Penting adanya balikan tentang kemajuan dan penguatan untuk mengetahui keberhasilan dan memelihara semangat belajar dari siswa. Nah, poin yang berikut yang kita akan bahas yaitu teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Teori-teori ini menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi dan menjadi landasan bagi perencanaan kegiatan pembelajaran. Nah, teori yang pertama yaitu teori behavioristik. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati, diukur, dinilai secara konkret yang terjadi akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon atau tanggapan. Yang berikut peran peserta didik dalam teori ini yaitu dianggap sebagai relatif pasif merespon stimulus dari lingkungan. Yang berikut fokus pembelajaran atau fokus teori ini yaitu pemberian stimulus atau materi dan tugas, dan penguatan atau penghargaan dan hukuman untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Contohnya, aplikasi
adalah latihan berulang dan tes terstruktur. Yang kedua yaitu teori kognitif atau kognitivisme. Nah, teori kognitif ini mengatakan bahwa belajar adalah perubahan ekspresi dan pemahaman, lebih menekankan pada proses internal mental atau pengolahan informasi berpikir, pemecahan masalah daripada hasil perilaku yang tampak. Nah, peran peserta didik dalam teori ini yaitu aktif dalam memproses informasi, mengorganisasi dan membangun struktur kognitif. Nah, fokus pembelajaran ini yaitu membantu siswa mengorganisasikan, memproses, dan membangun hubungan antara pengetahuan yang baru dan pengetahuan yang sudah dimiliki sebelumnya atau asimilasi bermakna. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Nah, teori ini mengatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh peserta didik sendiri secara aktif berdasarkan pengalaman nyata dan melalui interaksi sosial. Nah, belajar bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan bermakna. Nah, peran peserta didik dalam teori ini yaitu menciptakan aktif pengetahuannya sendiri, melakukan eksplorasi, menemukan atau discovery dan refleksi. Nah, fokus pembelajaran ini atau fokus teori ini dalam pembelajaran yaitu menciptakan lingkungan belajar yang mendorong eksplorasi, diskusi, kolaborasi, dan memungkinkan siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang keempat yaitu teori humanistik. Nah, teori ini mengatakan bahwa belajar bertujuan untuk mencapai aktualisasi diri atau pengembangan potensi terbaik individu itu sendiri. Proses belajar harus memanusiakan manusia, menekankan pada aspek afektif, motivasi, dan pengalaman pribadi siswa. Nah, peran peserta didik dalam teori ini yaitu sebagai subjek utama yang menentukan apa yang ingin dan perlu dipelajari atau self-determinate. Yang berikut fokus dalam pembelajarannya adalah mendorong kebahasaan belajar, memahami diri sendiri, dan menciptakan suasana kelas yang aman, empatik, dan saling menghargai. Sekian penjelasan di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan sampai di sini. Bye bye.